Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Zakatul Fuada dengan NIM 240202110267. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 15 asas, 3 aliran, dan 3 kaidah sosial hukum. Yang pertama ada asas lex specialis derogat lex generali. Artinya, asas hukum yang menyatakan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum jika terjadi konflik antara keduanya. Yang kedua yaitu ada asas lex posterior derogat lex priori. Artinya, peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang lebih lama jika keduanya bertentangan. Lalu yang ketiga ada asas lex superior derogat lex inferiori. Artinya, peraturan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Yang keempat ada asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu yang kelima ada asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Lalu yang keenam ada asas kepastian hukum. Hukum harus memberikan kejelasan, tidak boleh multitafsir dan dapat diprediksi. Lalu yang ketujuh ada asas keadilan. Hukum harus ditegakkan secara adil sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Lalu yang kedelapan ada asas kemanfaatan. Hukum harus membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Lalu ada asas itikat baik. Semua pihak harus beritikat baik dalam membuat perjanjian atau melakukan perbuatan hukum. Lalu ada asas retroaktif dan non-retroaktif. Hukum tidak berlaku surut kecuali ditentukan secara tegas. Selanjutnya ada asas nemo plus juris. Seseorang tidak dapat memberikan hak lebih dari yang dimilikinya. Lalu ada asas pacta sunt servanda. Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas praduga tak bersalah, yaitu seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Lalu ada asas due process of law. Setiap orang berhak atas proses hukum yang adil. Asas tidak dapat diganggu gugat, yaitu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat. Untuk selanjutnya yaitu aliran hukum. Yang pertama ada aliran hukum alam atau natural law. Jadi hukum alam itu hukum yang berasal dari nilai-nilai moral universal dan kodrat manusia. Hukum tidak hanya bersumber dari negara, tapi juga dari keadilan dan etika. Yang kedua ada aliran positivisme hukum atau legal positivisme. Hukum adalah peraturan yang ditetapkan oleh negara dan harus ditaati tanpa memperhatikan isinya, menekankan pada legal formalitas bukan pada moralitas. Yang terakhir yaitu aliran realisme hukum atau legal realisme. Hukum dilihat dari kenyataan praktek di pengadilan, bukan semata-mata teks undang-undang, dan hukum adalah apa yang dilakukan hakim dalam praktek. Untuk selanjutnya atau yang terakhir yaitu adalah kaidah sosial. Jadi yang pertama yaitu ada kaidah hukum. Kaidah hukum itu berasal dari negara dan mengikat secara formal. Dapat dikenakan sanksi tegas seperti pidana, perdata maupun administrasi. Contohnya yaitu KUHP dan KUH Perdata. Lalu yang kedua ada kaidah kesusilaan atau moral, bersumber dari hati nurani dan norma etika. Sanksinya adalah rasa bersalah atau penyesalan. Contohnya tidak mencuri, bertanggung jawab, dan jujur. Yang terakhir, yang ketiga itu kaidah kesopanan, bersumber dari kebiasaan atau adat dalam masyarakat. Sanksinya berupa celaan, sindiran, atau pengucilan. Contohnya menghormati orang tua dan tidak memotong pembicaraan. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.